Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini kita akan membahas masih tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit dipandang sebagai sosok yang diutus oleh Allah, Tuhan sekalian alam di akhir zaman. Kelak akan membawa kemakmuran. Di samping itu, Satrio Piningit juga sebagai sosok pemimpin yang adil dan bijaksana, yang akan memberantas kezaliman serta kemungkaran yang terjadi di muka bumi. Kemunculannya di akhir zaman tidak lain untuk membantu umat manusia dari kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang senantiasa mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Beliau dipandang sebagai sosok pemimpin yang akan membawa perubahan. Kedatangannya bukan untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu. Akan tetapi, kedatangannya demi menyelamatkan umat manusia dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yaitu persoalan akhlak, moral manusia yang sudah jauh dari nilai-nilai luhur, nilai-nilai kemanusiaan yang semestinya dijaga serta dijunjung tinggi oleh manusia itu sendiri. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang mulia, yang agung, yang berbudi luhur, menyatu dengan masyarakat, serta mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Satrio Piningit dirinya sedari kecil telah didorong oleh keinginan untuk mencari siapa dirinya dan juga siapa Tuhan yang bernama Allah itu. Beliau senantiasa menjauhi keramaian dan sering bertanya pada diri sendiri, untuk apa ia dilahirkan ke dunia ini? Berpuluh-puluh tahun lamanya dirinya mencari tahu tentang siapakah dirinya yang sesungguhnya dan siapakah Tuhan itu. Namun dirinya selalu diberi petunjuk serta hidayah, sehingga beliau selalu menemukan apa yang ia cari. Tentang keberadaan sosok sang pilihan, Satrio Piningit ini masih sangat misteri, masih tersembunyi, masih menjadi rahasia. Belum ada yang mengetahui. Akan tetapi, hanya orang-orang yang terpilih yang mendapat petunjuk, mereka bisa mengetahuinya. Namun demikian, sekalipun mereka bisa mengetahui, tidak akan mungkin mereka memberitahukan kepada orang banyak. Dikarenakan apa yang mereka ketahui itu, bila disampaikan kepada orang banyak, dikhawatirkan maka dapat menimbulkan fitnah di masyarakat. Maka itu, bagi yang sudah mencapai kesadaran murni, atau yang sudah tercerahkan, atau yang sudah mencapai makrifat, mereka tidak lagi mencari Satrio Piningit. Mereka senantiasa berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif, menjaga ucapannya, menjaga pendengarannya, menjaga sikap serta tindakannya, dan seterusnya. Dengan kata lain, selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, juga bagi orang lain. Intinya adalah mereka melakukannya karena mereka tahu, mereka memahami dan mengerti tentang keutamaan
manfaat serta hikmah-hikmah yang diperolehi dari perbuatan positif atau yang baik itu. Bagi kalangan awam atau orang kebanyakan pada umumnya, belum tentu sanggup untuk melakukan seperti itu. Senantiasa mereka cenderung untuk melakukan perbuatan yang tercela, mengumbar syahwat yang selalu menjanjikan kesenangan duniawi, kenikmatan duniawi, yaitu kenikmatan sesaat yang sifatnya menipu, yang menjebak serta menjerumuskan manusia agar tersesat. Begitulah perbedaan antara orang yang sudah tercerahkan, yang telah mencapai kesadaran murni atau yang sudah makrifat, dengan mereka yang masih awam. Apa yang dijalankan oleh satu peningit tentang nasihatnya tidak dimengerti, sulit untuk difahami, dikarenakan sangat halus dan lembut cara penyampaiannya. Secara fisik, satu peningit tidak bisa ditemukan atau ditembus oleh siapapun sebelum Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berkehendak untuk memunculkannya. Sosok satu peningit tidak pernah mengakui dirinya sebagai utusan akhir zaman, meskipun dirinya tahu sebagai seorang yang terpilih. Beliau senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk mengubah dan memperbaiki moral serta akhlak umat manusia akhir zaman yang sudah hancur serta mengkhawatirkan. Kekuatan kalbu kerohanian satu peningit mampu melihat kebenaran Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya belum ada yang mengetahui beliau dari keturunan bangsawan atau dari kerajaan mana. Satu peningit sendiri tidak punya nasab keturunan bangsawan atau tidak. Beliau sendiri tidak tahu kalau dirinya itu keturunan raja. Pendek kata, yang dikenali dan diharapkan adalah dalam dirinya memiliki sifat-sifat sebagai seorang kesatria yang sejati. Kiranya apa yang menjadi pembahasan di video kali ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberikan keselamatan, dimudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.